Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 SMP pada bab yang ketiga, yaitu Tata Negara dan Pemerintahan. Sub pokok bahasan yang kita pelajari kali ini adalah Lembaga Penyelenggara Negara. Sebelum membahas lebih lanjut tentang lembaga penyelenggara negara, marilah kita simak apresiasi berikut ini dari presidensil ke parlementer. Tahukah kalian, Indonesia pernah memasuki era demokrasi parlementer sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sistem pemerintahan negara Indonesia yang semula presidensil berubah menjadi parlementer. Artinya, pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dan Kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Pada masa ini, sering terjadi pergantian kabinet. Sistem parlementer membuat posisi kabinet rentan dijatuhkan oleh parlemen. Hal ini terbukti dengan terjadinya 8 kali pergantian kabinet dalam rentang waktu tahun 1950 hingga 1959. Mulai kabinet pertama yang dipimpin oleh Perdana Menteri M. Natsir yang menjabat mulai tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951 dan berakhir pada Kabinet Juanda yang menjabat mulai 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Sistem parlementer juga menjadikan posisi wakil presiden menjadi tidak terlalu terlihat perannya. Inilah salah satu yang menyebabkan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1956, DPR secara resmi mengabulkan pengunduran diri Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sejak saat itu, Presiden Soekarno tidak didampingi Wakil Presiden dalam memimpin negara Republik Indonesia hingga akhir periode kepemimpinannya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari bentuk dan kedaulatan negara. Semoga kalian semakin mengenali Indonesia ya. Ternyata Indonesia itu luas, membentang dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih sepanjang 5.245 km. Jika mau disepadankan, sama dengan dari Inggris di Eropa Barat sampai Turkmenistan di Asia Tengah. Bayangkan betapa panjangnya wilayah Indonesia. Kita bersyukur hingga saat ini masih utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga tetap terjaga sampai masa yang akan datang. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang tata negara dan pemerintahan. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian juga perlu memahami ketatanegaraan dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Lembaga Penyelenggara Negara. Kalian pasti tahu berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian cermati, komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara
ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang menjalankan fungsi eksekutif. OSIS menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaksanakannya dalam satu periode kepengurusan. Ada juga Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK. Di beberapa sekolah namanya Kongres Siswa yang menjalankan fungsi legislatif. Demikian pula halnya dengan lingkup negara. Ada lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai undang-undang. Jika di sekolah hanya ada lembaga eksekutif dan legislatif, maka dalam konteks negara ada tambahan satu lagi, yaitu lembaga yudikatif. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang tupoksi ketiga lembaga negara tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia, kita bahas dulu mengapa perlu ada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Hal ini agar kalian lebih mudah dalam memahami materi. Selain itu, juga bisa menjadi pelajaran dalam berorganisasi di sekolah. Dalam perjalanan sejak kemerdekaannya, bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintahan yang berlangsung cukup lama. Pertama, masa Orde Lama, dan kedua, masa Orde Baru. Pada dua masa pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif sangat besar dan luas. Lembaga legislatif dan yudikatif kurang menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. Keduanya terlemahkan oleh kekuasaan eksekutif dan kehilangan independensinya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak sehat. Kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat karena tidak ada fungsi checks and balance atau mengawasi dan mengimbangi. Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme checks and balance. Lembaga eksekutif atau presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Presiden dalam kegentingan yang memaksa berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Masalahnya, tidak ada kriteria yang jelas apa yang dimaksud dan indikator kegentingan yang memaksa. Masih menurut Mahfud, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review. Padahal, seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan Undang-Undang Dasar karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah. Karena itulah, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai distribution of power atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance. Dalam hukum ketatanegaraannya, Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi 3 lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian, ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait menjalankan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota DPR
menjadi mitra sekaligus pengawas bagi eksekutif atau presiden. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diwujudkan dengan lembaga kepresidenan beserta kabinetnya. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Lembaga kepresidenan bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara, misalnya dalam penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman bertugas mengadili pelanggaran pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif. Berikut kami sajikan tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara negara. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Nah, setelah mempelajari penjelasan di atas, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan organisasi di sekolah. Kegiatan kesiswaan di sekolah tidak akan berjalan baik dan mencapai tujuan tanpa ada sinergi dari OSIS dan MPK. OSIS mesti mampu menyerap aspirasi para siswa yang disampaikan melalui MPK. Berdasarkan inputan tersebut, OSIS bisa merancang program kerja yang tepat sasaran dan manfaat. Kalian bisa bayangkan bila tidak ada sinergi antara OSIS dan MPK. Apa yang akan terjadi? OSIS merasa telah merancang program kerja yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan, tetapi para siswa merasa itu tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Akibatnya, tujuan bersama organisasi sekolah tidak tercapai. Karenanya, pelajaran penting dari materi ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mesti bekerja dalam kerangka sinergi. Pembagian kekuasaan bukan bermakna pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan bermakna adanya tupoksi masing-masing dalam menjalankan negara, tetapi dalam bingkai kelembagaan negara yang mesti bersinergi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Inilah pentingnya keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sebuah negara. Demikian pembahasan tentang lembaga penyelenggara negara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan juga kompetensi kita. Kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan berikutnya, yaitu sistem pemerintahan. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama apa yang disampaikan oleh Bung Karno berikut ini. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.